Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Gazi dengan BP 2210863021 dari kelas B Ilmu Komunikasi Angkatan 2022 Universitas Andalas. Nah, kali ini aku mau ngejelasin tentang topik inovasi dan masa depan ekonomi Indonesia di era digital. Nah, inovasi dan digitalisasi sangatlah penting untuk masa depan ekonomi Indonesia. Dalam dunia yang semakin terhubung secara global melalui teknologi, bisnis dan perekonomian juga semakin terintegrasi dengan menggunakannya teknologi. Indonesia memiliki banyak orang dan semakin banyak orang yang mengakses internet. Ini memberikan peluang besar untuk perkembangan ekonomi digital. Namun, masih ada masalah seperti kurangnya infrastruktur teknologi dan keterampilan digital yang kurangnya di dalam masyarakat. Ada beberapa tren inovasi dan masa depan ekonomi Indonesia di era digital yang mungkin dapat dilihat. Di antara lain ada yang poin pertama ada pertumbuhan e-commerce. E-commerce atau perdagangan online telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di Indonesia. Dukungan teknologi dan konektivitas yang semakin baik serta pertumbuhan jumlah pengguna internet telah membuka peluang baru bagi perusahaan e-commerce dan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah untuk memperluas pasar mereka secara nasional maupun internasional. Nah, selanjutnya itu ada pengembangan vintage. Vintage atau teknologi keuangan telah membawa inovasi signifikan dalam sektor keuangan Indonesia. Aplikasi pembayaran digital, pinjaman online, asuransi online, dan investasi online telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Vintage juga memberikan akses keuangan yang lebih inklusif bagi mereka yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Selanjutnya yaitu ada revolusi industri 4.0. Industri 4.0 atau revolusi industri yang didorong oleh teknologi seperti Internet of Things, kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang biasa kita sebut dengan AI, big data, dan robotika akan memiliki dampak yang signifikan pada sektor manufaktur Indonesia. Penerapan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing industri serta membuka peluang baru dalam sektor manufaktur yang berbasis pada teknologi. Yang selanjutnya ada pengembangan startup. Ekosistem startup di Indonesia semakin berkembang dengan munculnya berbagai perusahaan baru yang inovatif di berbagai sektor seperti e-commerce, vintage, edtech, healthtech, dan lain-lain. Pemerintah dan sektor swasta juga telah meluncurkan berbagai program dukungan untuk memfasilitasi pertumbuhan startup, termasuk akses ke pembiayaan, infrastruktur teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, yang selanjutnya ada transformasi sumber daya manusia. Di era digital memerlukan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknologi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan ini dengan meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap menghadapi perubahan teknologi dan pasar kerja yang berkembang. Nah, untuk meningkatkan inovasi dan masa depan ekonomi di Indonesia di era digital itu sendiri, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di antara lain, meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi untuk mempercepat penyebaran akses internet di seluruh Indonesia. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan digital untuk mempersiapkan angkatan kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Selanjutnya ada untuk memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung inovasi dan ekonomi digital. Selanjutnya lagi ada mendorong kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mempromosikan inovasi dan mengembangkan ekosistem digital yang kuat. Nah, selanjutnya lagi ada meningkatkan kolaborasi dan hubungan dengan negara-negara lain untuk mempromosikan perdagangan dan investasi di bidang teknologi dan digital. Nah, dengan mengambil tindakan untuk meningkatkan inovasi dan ekonomi digital, Indonesia dapat memperkuat daya saingnya dalam ekonomi global dan mempercepat pertumbuhan ekonominya.
Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.